Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah al-qaili fi muhkami tanzilih, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza quri'a al-Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Wassalatu wassalamu ala nabiyil karim Muhammadin khatamil anbiya'i wa imamil mursalin wa huwal qail al-Qur'anu ma'dubatullah wal qailu aidan khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu wa 'ala alihi wa sahabatihi wa man sara 'ala nahjihi ila yaumiddin. Tsumma ma ba'd. Alhamdulillah wa syukrulillah. Bapak Ibu sekalian, para jamaah maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada malam yang berbahagia ini kembali kita melanjutkan kajian kita, bacaan kita, pengajian kita, yakni pengajian tafsirul Qur'anil Karim. Jadi materi kita kali ini adalah tafsir. Dan surah yang kita akan baca, kita akan kaji sedikit adalah surah At-Tin. Ya, surah At-Tin. Yang mau buka mushaf boleh dibuka surah At-Tin. Surah At-Tin ini oleh kebanyakan ulama digolongkan sebagai surah Makkiyah. Jadi mayoritas ulama mengatakan bahwa surah At-Tin itu adalah surah Makkiyah. Ya, Makkiyatun fi qaulil aktsar. Jadi surah Makkiyah menurut kebanyakan ulama. Wa qala Ibnu Abbas wa Qatadatu hiya madaniyatun wa hiya 8 ayat. Ya. Sedangkan menurut Ibnu Abbas, begitu juga Qatadah, surah At-Tin itu adalah surah madaniyah. Jadi bukan surah Makkiyah, tapi dia adalah surah madaniyah. Sudah sering saya sampaikan, kalau yang dimaksud dengan surah Makkiyah itu adalah surah yang diturunkan oleh Allah sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Sekalipun nanti surah itu turunnya di Mekah. Ya, itu salah satu pendapat. Ya. Sebaliknya yang dimaksud dengan surah Madaniyah adalah surah yang diturunkan setelah Nabi hijrah ke Madinah, sekalipun surah itu turun di Mekah. Jadi saya ulangi, surah Makkiyah itu adalah surah yang diturunkan sebelum Nabi hijrah ke Madinah, sekalipun turunnya itu bukan persis di Mekah, mungkin di sekitarnya. Ya. Tapi sebaliknya surah Madaniyah adalah surah yang diturunkan oleh Allah setelah Nabi hijrah ke Madinah, sekalipun nanti turunnya di Mekah. Ya, jadi yang menjadi patokan itu adalah hijrahnya Nabi SAW. Ya, karena sebenarnya ada beberapa pendapat tentang surah Makkiyah, surah Madaniyah. Tapi yang paling sering
jadikan sebagai aturan dasar itu adalah hijrah ya Nabi dari Mekkah ke Madinah. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun. Ya. Ini ayat dimulai dengan huruf waw. Ya. Waw itu kalau di dalam bahasa Arab macam-macam fungsinya. Ya, tapi di dalam ayat ini waw ini fungsinya adalah qasam. Dijadikan sebagai salah satu huruf qasam yang berarti sumpah. Ya kan? Wallahi wabillahi wa tallahi, gitu kan? Jadi waw itu salah satu huruf qasam, dan Allah juga itu bersumpah. Dan terkadang sumpahnya Allah itu yang dijadikan sebagai objek itu adalah sesuatu yang dianggap punya kelebihan, sekalipun itu misalnya buah-buahan seperti yang disebutkan di sini. Ya, jadi pertama wattini wazzaitun. Ada beberapa penafsiran atau makna yang diutarakan oleh para ulama kita tentang maksud daripada tin dan zaitun. Makna yang pertama, wattini itu artinya Allah bersumpah demi buah tin atau demi tempat di mana tumbuhnya pohon tin itu. Wazzaitun, dan demi buah zaitun. Itu penafsiran pertama. Ya. Qala Ibnu Abbas wal Hasan wa Mujahid wa Ikrimah wa Ibrahim an-Nakhai wa Atha bin Abi Rabah wa Jabir bin Zaid wa Muqatil wal Kalbi wa tinukum alladhin ta'kulun. Jadi ada pendapat Ibnu Abbas, Imam Mujahid, Ikrimah, Ibrahim an-Nakhai, Atha bin Abi Rabah, Jabir bin Zaid, Muqatil. Dia mengatakan bahwa yang dimaksud dengan at-tini wa zaitun di sini adalah buah yang kita makan. Ya, buah yang kita makan. Tentu tin wa zaitun di sini buah yang lebih banyak tumbuhnya di Arab. Kalau korma itu sudah hampir umum. Bahkan pernah kita lihat di salah satu siaran di daerah Sumatera itu atau Kalimantan, itu sudah ada pekebun korma, dan itu luasnya ratusan hektar, dan itu berbuah. Ya, jadi korma itu ya sudah mengindonesia. Tapi kalau buah tin kayaknya belum. Tapi kalau minyak zaitun juga sudah lumayan mengindonesia sudah. Ya. Apa kelebihannya tin ini? Ya, tentu ada beberapa kelebihannya. Salah satu kelebihannya yang disebutkan di sini, ya, fa innaha taqta'ul bawasir, ya, wa tanfa'u minan naqrisi. Jadi salah satu manfaatnya buah tin itu adalah bisa dijadikan sebagai obat bagi penderita ambeien. Ya, ambeien. Ya, cuma saya degaga di balu kue. Jadi buah zaitun itu ya seperti jambu batu besarnya, kurang lebih. Cuma dia lembek. Ya.
Jambu batu juga lembek kalau lewat sana. Ya, kira-kira begitu. Ya. Ya, modelnya seperti itu. Nanti bisa dicek di di YouTube, di Google. Ya. Itu salah satu kelebihannya. Tapi itu orang Arab dijadikan sebagai makanan biasa. Ya, cuci mulut. Ya, kayak kita misalnya di sini pisang ya dimakan sebelum kita makan nasi. Orang Arab makan begitu. Ya, namanya buah-buahan. Kayak apel, ya kan? Besarnya mirip-mirip begitu. Ya, itu kulitnya seperti apa ya? Buah apa namanya itu di sini itu? Ada yang mirip. Pada bentuk modelnya setunge. Ya. Ya. Tapi buah zaitun di sini bukan buah setung. Ya. Ya. Bukan buah setung. Nanti kita lihat. Wa tanfa'u minan nakrisi. Ini juga sebagai obat orang yang kena penyakit apa namanya ini? Kena penyakit apa itu? Yang di sini, yang baku sambung ini. Ini kan bersambung di sini. Iya, itu dia. Jadi salah satu manfaat buah tin itu adalah bisa mengobati penyakit sendi. Ya, jadi kalau orang rajin makan begitu, paidik biasa tu matuai, pedi nutu manu loda ni mormor nah, ya kan? Wah, biasa orang kali wah loda ni mormor nah, betuanna sedikit agak keropos mungkin tulangnya di situ. Si gek ni kak butuh pada kak butuh akhirnya berpedi. Itu salah satu obatnya itu adalah buah tin. Ya, seperti yang disebutkan oleh guru kita dalam kitab ini. Ya. Salah satu juga kelebihan daripada buah tin itu, ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti yang disebutkan oleh sahabat Abu Dzar Al-Ghifari. Ya. Jadi sahabat Abu Dzar Al-Ghifari itu mengatakan uhdiya ila Nabi sallallahu alaihi wasallam ya saltin. Jadi Nabi itu pernah dihadiahi sekeranjang gitu ya. Buah tin. Faqala kulu. Lalu Nabi mengatakan silakan dimakan. Maksudnya Nabi itu menyuruh ke sahabat yang ada untuk memakan. Wa akala minhu, dan Nabi juga memakan, ya sama-sama makan karena itu hadiah kan. Sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam naku angka pak beri ya ringi na panas ni dolo. Maka dayehe hadiah ga atau pasidakka ga. Ko maka de sahabat pasidakka dia itu nandri Nabi ta. Jadi Nabi itu kalau sedekah dia tidak makan. Natarima na yakia nak berengi ko sahabat Ya, sama misalnya kisahnya Nabi ketika diberikan sesuatu oleh seorang sahabat bernama Salman Al-Farisi. Ya, diberikan Nabi makanan. Ternyata karena itu bentuk sedekah, Nabi tidak makan. Tapi Nabi mengatakan kepada sahabat, silakan dimakan. Karena itu juga Salman itu ingin mengetahui secara pasti apakah ini Nabi betul seperti yang diinformasikan selama ini kalau dia tidak makan sedekah, makanya nauji, natesi. Ya, natesi. Oh ternyata kupas sedekah dihitungan nanre.
berarti ini sudah memenuhi syarat bahwa ini betul Nabi. Tapi kalau dia diberi hadiah, dimakan, akhirnya dibuatkan kembali, kasih lagi, ini bukan sedekah ya Rasulullah, tapi ini adalah hadiah, maka Nabi makan dan juga sahabat-sahabat yang lain makan, barulah cocok. Berarti karena tanra-tanrana cedi, payero tanra-tanrana nabita, yero naisengnya panguluta Salman Al Farisi siare-are, termasuk denam mandreko pasidekah. Terus ada juga tanda-tanda di belakang punggungnya di sini. Jadi runa sampa panguluta Salman. Agan nase Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lau qultu inna fakihatan nusilat minal jannati la qultu hadhihi." Seandainya katanya, Nabi ini mengatakan, seandainya aku bisa mengatakan bahwa ada buah-buahan yang diturunkan oleh Allah dari surga, maka pasti aku katakan buah tinglah adalah buah surga. Ya. Jadi itu punya keistimewaan. Watin. Sedangkan wazaitun, agatosia sesaitun, buatin dengan zaitun itu, Bapak Ibu sekalian, itu mirip sebenarnya, mirip. Cuma kegunaannya buah zaitun ini lebih banyak juga dijadikan sebagai minyak. Itu kan minyaknya sudah sampai di kita. Ya, jadi biasa kon ka minyak zaitun dipakai minyak rambu. Ya rega dipakai mapiji-piji. Ya kan? Ya, padahal sebenarnya buah zaitun itu multifungsi juga. Kalau di Arab itu dipakai untuk menggoreng. Jadi orang Arab itu yang dipakai menggoreng itu adalah minyak zaitun, karena itu tidak ada kolesterolnya. Sama dengan minyak apa di sini tuh yang agak mahal, minyak yang ada gambar anunya, jagungnya, itu 1 liter itu, ya Tropicana. Iya, itu non kolesterol katanya. Ya, tapi minyak zaitun itu memang itu tidak ada kolesterolnya. Yang kedua, bisa diminum biasa tersedikit kalau misalnya orang tekanan atau banyak kolesterolnya, Pak murah. Jadi orang Arab begitu, diminum tersedikit. Ya. Ini juga perlu diteliti, jangan-jangan ini juga minyak zaitun bisa dijadikan sebagai antibodi corona. Karena sekarang sudah ada informasi bahwa minyak kayu putih itu, itu dia kan, ya di media sosial minyak kayu putih itu ramai dibicarakan manfaatnya. Ya, sapu-sapu kue, ya harga minum 1 tetes campur apa gitu kan, ya, supaya mungkin coronanya itu kalau lakat darallah ada yang hinggap di situ bisa diantisipasi. Jangan-jangan minyak zaitun juga begitu. Tatama bawa turilanna kurangi. Toh, ini perlu diteliti ini. Wattini wazaitun. Ya. Ini pasti punya keunggulan yang begitu luar biasa sehingga sampai-sampai Tuhan itu menjadikan objek sumpah. Ya. Kominya kayu putih kan itu gak kekudilalan kurangi. Ya kan? Baik. Itu penafsiran pertama. Ya. Wa ruya an Ibnu Abbas aidan at-tinu masjidu Nuhin alaihi salam alladhi bunya alal judi. Ini penafsiran yang kedua. Apa maksud at-tin? At-tin
Menurut riwayat dari Ibnu Abbas, itu adalah masjid yang dibangun oleh Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Jadi ini penafsiran kedua. Jadi Ibnu Abbas itu melihat bahwa watin itu bukan buah-buahan yang dimakan. Ya, itu menurut riwayat yang lain. Tapi yang dimaksud itu adalah nama sebuah masjid yang dibangun oleh Nabiullah Nuh alaihi salatu wassalam. Ya, saya kira jelas. Jadi masjid itu artinya tempat sujud. Siapa tahu ada yang lagi yang mengatakan, oh berarti ya Nabi Nuh ketu masjid nariolo. Ya, niga pada masjid Madinah atau Masjidil Haram. Jadi masjid itu ya nama ibadah, nama tempat ibadah secara umum. Ya, masjid itu kan artinya tempat bersujud, ya isi makan gitu. Ya. Wazaitun Masjidu Baitul Maqdis. Sedangkan Zaitun itu adalah Masjid Baitul Maqdis. Berarti yang dimaksud adalah Masjid Al-Aqsa. Jadi komak kedetai watini wa zaitun, demi masjid yang dibangun oleh Nabi Nuh dan demi Masjid Al-Aqsa. Ya, dua niru penafsiran. Ya. Wa qala ad-Dhahhak. Ada lagi penafsiran yang ketiga mengatakan at-tin al-masjidul haram wa zaitun al-masjidul aqsa. Ada yang mengatakan yang dimaksud dengan demi tin itu adalah Masjidil Haram. Wa zaitun yang dimaksud adalah Masjidil Aqsa. Jadi siapa tahu ada orang nanti baca itu ayat wattini wazzaitun, demi Masjidil Haram dan demi Masjidil Aqsa. Angka tahu na apalah artinya ya ru'ayae, tapi Departemen Agama na baca tiga sikumun romala tuh ya, karena kalau di Departemen Agama ya terjemah itu adalah buatin dan buah zaitun. Siapa tahu demi Masjidil Haram dan demi Masjidil Aqsa. Penafsiran baru sih ya. Padahal memang ada yang menjelaskan seperti itu. Baik. Nah, lalu kemudian tentu saja dari beberapa penjelasan ini asahhu hadhil aqwal al-awwal, dari tiga pendapat yang kita jelaskan di sini yang paling sahih itu adalah pendapat yang pertama. Jadi memang yang benar yang kuat itu adalah demi buah zaitun dan demi buah tin, ya, demi buah tin dan demi buah zaitun. Ya, itu maksudnya. Baik. Wa turi sinin. Ini ayat yang kedua. Ya. Agatosia wa turi sinin dan demi tur sinin. Ya. Yang dimaksud dengan turi sinin di sini seperti yang diriwayatkan oleh Ikrimah an Ibni Abbasin, tur jabal, sinin hasan. Ya. Yang dimaksud dengan turi sinin di sini menurut riwayat dari Ikrimah bersumber dari Ibnu Abbas adalah gunung yang baik. Gunung yang baik. Jadi kalau pemaknaan ini kita pakai, gunung apa saja kalau itu dianggap gunung yang baik, memberikan manfaat banyak, maka itu disebut dengan turi sinin, gitu. Baik. Wa qala Qatadah sinin al-mubarakul hasan.
Ada juga penjelasan dari Qatadah bahwa yang dimaksud dengan sini adalah yang diberkahi dan baik. Jadi gunung yang diberkahi dan baik. Ya. Wa an Ikrimah qala al-jabalu alladhi nada Allah jalla sana'uhu Musa alaihi salam. Ya. Ada juga pendapat lain dari Ikrimah, kalau yang dimaksud dengan waturi sinin di sini adalah gunung di mana Nabi Musa dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ini kita pakai, itulah yang disebut dengan Turi Saina sekarang. Ya, karena Nabi Musa itu mendapat wahyu dari Allah di sebuah gunung yang disebut dengan Turi Saina. Ya. Atau orang Indonesia mengatakan Turi Sina. Ya. Ini tempatnya Nabi Musa, dan itu perbatasan, kalau sekarang itu perbatasan antara Mesir dengan Israel. Turi Saina itu masuk provinsi Saina, bagian daripada atau salah satu provinsi Mesir. Ya, alhamdulillah saya pernah naik ke gunung itu. Jadi kalau kita mau naik di situ jam 12 malam, kita mendaki naik, itu pas terbit matahari kita sampai. Ya, jadi pas pagi-pagi sekali di puncak gunungnya itu ada tempatnya Nabi Musa di situ. Ya, itu menjadi tempat wisata sekarang. Jadi terbit matahari itu dari bawah kita lihat. Ya, disitulah Nabi Musa alaihissalatu wassalam, ya, seperti yang diceritakan dalam Al-Quran, kurang lebih 40 hari ya bermunajat ya dengan Allah Subhanahu wa taala, kepada Allah Subhanahu wa taala. Kullu jabalin fihi syajarun musmirun fahuwa sinin wa sina. Ya. Jadi itu maksudnya. Lalu kemudian Allah mengatakan wa hadzal baladil amin, dan demi kota yang aman ini. Jadi yang dimaksud wal hadzal baladil amin adalah Makkah. Ya. Makkah. Kenapa Makkah itu disebut oleh Allah sebagai kota yang aman? Ya, itu jauh-jauh sebelum Islam datang, memang begitu. Orang-orang Arab Quraisy, penduduk Makkah pada masa jahiliyah, memang sudah mensucikan tempat itu, mensakralkan Makkah itu. Jadi kau engkau tahu misalnya kurang pigau anu masalah, melo iditiken napa dia dili ya rega melo ini tiken napa di Yesu carana lari loka ko dilalena agesen Mekah di pelataran Ka'bah itu. Jadi kota nikur di pelataran Ka'bah engke joka-joka kur tidak bisa ditangkap. Maka daan jepai asuden rengengi masuk napa di Yesu dena wedi. Nah itu memang. Jadi pokoknya kalau ada orang melanggar langsung lari masuk di tempat itu, dia masuk tudah bawa kue. Padahal dia sudah melakukan kesalahan di luar sana, itu tidak ditangkap dan tidak bisa diadili, tidak, apalagi kalau misalnya mau dipukul mau diapa, tidak bisa. Ya kan? Dan itu di dalam Al-Qur'an itu kan ada man dakhalahu kana amina.